Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Amin. Baik, kita akan memulai ngaji kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah di bab pertama ini dengan titel Jawazu Hibati Thawabil Qiraati was Sadaqati lil Mayyiti wa Usuli Thawabil Qiraati wa A'malil Birri lil Mayyiti. Bolehnya menghadiahkan pahala membaca Al-Quran, bersedekah untuk mayit, dan sampainya pahala qiraah dan perbuatan-perbuatan baik untuk mayit. Wa huwa min masailil furu'il khilafiyyati fala yajuzu bi sya'ni itharatul fitan wal jidali wal inkari 'alal qa'il wal 'amili bihi wala 'alal mukhalifi. Persoalan ini termasuk perkara-perkara khilafiyah, maka seharusnya tidak boleh adanya fitnah, perdebatan atau pengingkaran terhadap orang yang mengamalkannya dan orang yang tidak mengamalkannya. Faqad qala Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa annal mayyita yantafi'u biqira'atil Qur'ani, bahwa mayit dapat mendapatkan manfaat dengan bacaan Al-Qur'an, kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas sadaqati wa nahwiha, sebagaimana dia juga mendapatkan manfaat dengan ibadah-ibadah harta berupa sedekah dan lainnya. Wa qala Ibnul Qayyim fi kitabihi Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Paling utamanya hal yang bisa dihadiahkan untuk mayit, satu adalah sedekah, yang kedua istighfar, yang ketiga adalah mendoakan mayit, yang keempat menghajikan mayit. Wa amma qira'atul Qur'ani wa ihdauha ilaihi tatawu'an min ghairi ajrin fahadha yasilu ilaihi kama yasilu ilaihi thawabus sawmi wal hajji. Membaca Al-Quran, menghadiahkan pahalanya kepada mayit secara cuma-cuma tanpa ongkos, itu nyampe kepada mayit sebagaimana juga nyampe pahala puasa dan haji kepada mayit. Ini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah serta Ibnu Taimiyah yang menjadi imam, menjadi sandaran oleh orang-orang yang modern sekarang. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim naqalahu anhuma al-alamatu Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyaril Misriyah As-Sabiq. Itulah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan dinukil oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, seorang mufti di Mesir, Mekah. Lalu apa yang menjadikan dasar beliau-beliau berpendapat seperti itu? Yang pertama adalah ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu minal lailatil ula farhamu bis sadaqati may yamutu faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitabi marratan wa ayatal kursiyyi marratan wa alhaakumut takatsuru marratan wa qul huwallahu ahad 10 marrat wa yaqulu ba'da salam Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma urid Allahumma ba'ath thawabaha ilal qabri fulan ibni fulanin fayab'athullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin ma'a kulli malakin nurun hadiyatun yu'nisunahu ila yaumi yunfakhu fis sur. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa tidak ada yang lebih berat bagi mayit ketimbang pada malam pertama. Oleh karena itu,
kasihanilah olehmu semua dengan sedekah kepada orang yang mati itu. Kalau tidak ada, maka sholatlah kamu 2 rakaat yang pada setiap rakaat kamu membaca Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, dan surah Alhaakumut Takatsur 1 kali, serta surah Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian setelah salam, maka engkau membaca Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata. Ya Allah, aku sholat ini, engkau tahu apa yang aku inginkan. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Ya Allah, berikanlah pahalanya kepada kuburan si fulan, orang yang itu. Fayab'atullahu min sa'atihi. Maka kalau dilakukan, Allah akan mengutus pada saat itu ila qabrihi, kepada kuburan mayit itu, alfa malakin, akan 1000 malaikat, ma'akulli malakin, yang masing-masing malaikat itu nurun, membawa cahaya, wahadiyatun, dan hadiah, yu'nisunahu, yang akan memberikan perlindungan, pengharapan kepada mayit, ila yaumi yunfakhu fis suri, sampai hari di mana mayit itu akan dibangkitkan. Berikutnya, wa fi wasiyatil Mustafa, di dalam kitab Wasiyatul Mustafa dijelaskan begini, ya Ali, wahai Ali, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah engkau untuk orang-orang yang mati di antara kamu. Fa innallaha ta'ala, kata Nabi, karena sungguhnya Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan, telah mewakilkan siapa Allah kepada malaikat, yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim, yang malaikat itu membawa pahala sedekah-sedekah orang yang masih hidup, ilaihim, kepada mayit, fayafrahuna biha, maka mayit-mayit itu akan bergembira dengan sedekah itu, asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, lebih gembira daripada kebahagiaan mereka di dunia. Wa yaquluna, lalu mayit-mayit itu akan mengatakan, akan membaca, akan berdoa, Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah, ighfir, ampunilah olehmu, liman nawwara, kepada seseorang, nawwara, yang telah menyinari siapa man itu, qabrana, kepada kuburan kami, wa basyirhu, dan beri kabar gembiralah dia, bil jannati, dengan surga, kama basyarona biha, sebagaimana dia telah memberikan kabar gembira dengan sedekah itu. Oleh sebab itu, dari sinilah maka wa madhabu ahli sunnati wal jamaati anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi. Menurut ahli sunnah wal jamaah, bahwa manusia itu bisa menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Qalahu Ahmadu bin Hanbalin, itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hal ini berdasarkan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala al maqabira thumma qara'a fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur thumma qala inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabiri minal mu'minina wal mu'minati kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man dakhalal maqabira, barang siapa yang masuk kepada area kuburan, thumma qara'a fatihatal kitab, kemudian orang itu membaca Fatihah, dan qul huwallahu ahad, dan baca surah Al-Ikhlas, wa alhaakumut takatsur, dan kemudian membaca surah At-Takatsur. Thumma qala, kemudian dia membaca inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika, ya Allah, aku menjadikan pahala apa yang saya baca ini li ahlil maqabir, untuk orang-orang yang ada di dalam kuburan, minal mu'minina, yaitu orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang mukmin perempuan. Orang yang melakukan aktivitas itu, kanu, maka ada siapa mereka itu, syufa'a, ialah menjadi orang-orang yang bisa memberikan syafaat,
atau memintakan syafaat, lahu untuk mayit itu memintakan syafaat ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Nah dari situlah maka membaca Al-Quran, menghadiahkan pahalanya, juga bersedekah yang pahalanya disediakan kepada orang yang meninggal, itu diperbolehkan dan ada dalilnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.